Kalau kalian masih ingat sama Christian Wolf, seorang angkutan yang jago bukan cuma soal angka tapi juga ribut. Nah, buat yang belum nonton film pertamanya, tenang, kalian bisa langsung tonton aja video yang ini, oke? Karena film kali ini bakal melanjutkan perjalanan seorang Christian Wolf, sosok angkutan misterius yang akan kembali beraksi lagi setelah beberapa lama menghilangkan diri. So, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di sebuah tempat permainan bingo, kita pun diperlihatkan dengan seorang pensiunan agen federal yang bernama Ray King. Dia sekarang lagi nunggu seseorang ke mejanya. Sedangkan di sisi lain, ternyata ada sekelompok orang yang udah mantau pergerakan si Ray. Salah satu orang itu bernama Cobb, seorang sniper yang handal. First ball, it is going to be I-17. This is going to be I want the decks cleared, cop. Singkat cerita, orang yang ditunggu si King pun datang, seorang wanita bernama Anis, yang ngebuat kelompok yang ngawasin mereka pun langsung bergas bergerak. Dan di meja si King, saat si Anis ini datang, dia pun langsung ngasih sebuah foto sebuah keluarga, ada Gino, Edith, dan putranya Alberto. Mereka meninggalkan El Salvador untuk ke AS. King yang udah di ujung masa pensiunnya, dia pun dapat misi dimintain tolong sama ayahnya si Edith buat nyari keberadaan cucunya, yaitu si Alberto. Karena umur dia yang sekarang udah tua, Ray King pun mesen si Anis buat jalanin misi itu. Hello, Ray King. I need Gino and Edith Sanchez to find them. By Tapi di tengah jelasin itu, Anis pun dengan santai ngasih tahu si King kalau di luar udah ada sekelompok orang yang ngawasin mereka. Mendengar itu, Ray King pun minta si Anis buat pergi karena dia tahu kelompok ini pasti ngincar nyawanya. Ray King sekarang udah terpojok lagi ngumpet di kamar mandi. Dia pun langsung manfaatin waktu yang ada buat nulis sebuah pesan di tangannya. Habis itu dia pun langsung coba buat ngelawan kelompoknya itu. Habis beresin orang yang di dalam, Ray King pun langsung bergegas buat kabur menjauh dari tempat tadi. Dan tanpa dia sadarin, ternyata ada seorang sniper yang terus ngebidik dia sampai akhirnya dia pun tewas. Besokan harinya, di jaringan penegakan hukum kejahatan keuangan, di sana ada Direktur Medina yang baru masuk kantor langsung dibuat terkejut dengan berita yang dia dapat kalau Ray King udah meninggal. Yang ngebuat dia pun langsung pergi ke ruang otopsi. But we fell out of touch. so no money. He was Deputy Director of FinCEN. Pas dia nemuin mayat mantan atasannya sewaktu masih junior, dia pun langsung nemuin pesan yang ada di tangan si Ray King yang bertuliskan, "Temukan sang angkutan." Kemudian kita pindah ke sang tokoh utama, yaitu si Christian Wolf, sang angkutan yang disebut-sebut si Ray King. Dengan partner pribadinya lewat telepon, Wolf ini lagi siap-siap buat menghadiri sebuah acara. See casual and business casual. Both mean Nagawa Kai want you to audit a bank before they hired. How much does he owe? 2.4 million. Or Carol. Nash. Yang mana acara yang dimaksud adalah acara pencarian jodoh. Tapi di sini Wolf walaupun punya tampang yang menarik sampai ngebuat para wanita ngantri buat kenalan sama dia, sayangnya semua wanita ini pun mutusin pada mundur saat mereka ini ngobrol kenalan sama si Wolf. Karena sifat si Wolf ini yang super duper kaku dan selalu nganggap pertanyaan yang remeh dia jawab dengan pembahasan sangat berat dengan sangat serius. Okay, go ahead, go on. Go meet that. In love at first sight, that there's Is love or it's simply an electrical neurocomputing apps. Women lie about weight and age, men lie. You don't have to amend your tax return for unclaimed depreciation.
Sedangkan di tempat si Medina, karena kematian si Ray King, dia pun berniat buat nyari tahu siapa pelaku pembunuhan itu. Dan langkah pertama dia ini coba buat cari informasi dari rumahnya si Ray King. Dan di sana dia pun nemuin sebuah kartu nama Christian Wolf yang bekerja di Harbor Naruto Science Academy. Karena itulah dia pun coba buat telepon resepsionis di sana buat tanya tentang Christian Wolf sambil pengen minta bantuan ke si Wolf karena Ray King sekarang udah terbunuh. Tapi pegawai itu pun bilang kalau nggak ada nama Christian Wolf yang bekerja di sini. Di tengah percakapan itu, tanpa si Medina sadarin ternyata ada seseorang di Harbor yang lagi coba buat ngelacak lokasinya. This is Deputy Director Medina, U.S. Treasury Department. Female, British accent. What's this? Christian Wolf on staff? I'm sorry, ma'am, no. I'm staring at a pile of homicide photos. He has been murdered. Besokan harinya, di tempat pelabuhan para nelayan ngejual hasil tangkapannya, kita pun diperlihatkan si Cop yang lagi ketemu sama bosnya yang bernama Burke. Dan di sini ternyata target utama mereka semalam itu bukan Ray King tapi si Anis. Itu karena si Burke ini pernah ketemu sama si Anis di sebuah tempat, dan Anis ini ngebunuh semua partner bisnisnya karena partnernya ini udah salah ngusik orang, yaitu si Anis. Dan untungnya si Burke ini tetap dibiarin hidup karena gak ada sangkut pautnya sama masalah dia. Tapi pas si Burke ini ngeliat tato di kakinya si Anis, dia pun akhirnya sadar yakin kalau suatu hari si Anis ini pasti bakal ngeburu dia. Think she knows we're after her instead of King? No What chance. does that mean? She showed up a couple of years. Just Remember who I am and what I did. there out of the shower one day and find Sedangkan di tempat si Medina, dia yang lagi nyelidikin foto yang disimpan si Ray King di sebuah parkiran mobil. Di sana dia pun langsung dibuat terkejut dengan datangnya seseorang di depannya, yang ternyata itu adalah si Wolf. Di sini tanpa basa-basi dan agak waspada sama si Wolf, Medina pun tanya kenapa si Wolf ini suka sama teka-teki. You're Christian Wolf. You're Mary Beth. There's third world warlords. Is that a yes? Do you like puzzles, Mr. Wolf? Dan sekarang mereka pun mulai ke rumahnya si Ray King. Dan di sini Wolf pun langsung ngeliat seluruh foto-foto dan dokumen yang lagi diselidikin si Ray King sebelumnya. Pas si Wolf ini ngeliat foto korban yang meninggal, dia pun langsung terkejut karena ada beberapa foto di sana yang pelaku pembunuhannya itu adalah dia sendiri. I found that photo in between the secrets of Lautaro Brigade. Was Ray capable? Armando Reyes, Mexico City. Ozan Ronald, Istanbul. Who was the abrupt stop? Kemudian di Texas, di tempatnya sosok ayah yang ada di foto, kita pun diperlihatkan Amy Gonzalez, bapaknya si Edith yang lagi santai makan sarapan, tapi tiba-tiba ada peluru nyasar tepat di kepalanya yang ngebuat dia pun langsung tewas di tempat. Kita balik ke tempat si Wolf. Setelah dianalisis semua foto-foto itu, akhirnya Wolf pun dapat sebuah pola. Intinya semua berawal dari foto keluarga yang berasal dari Meksiko. Namun karena keadaan di sana chaos, mereka pun pergi ke AS secara ilegal memakai kereta barang. Dan sampailah Edith ini di LA. Dia pun akhirnya sampai di toko pizza dan bekerja di sana. Kenapa tahu itu? Karena ada riwayat di dokumen tentang si Edith. Dan dari daftar klien si Ray King 18 bulan ke belakang, ada satu nama Latin yaitu Amy Gonzalez, ayahnya si Edith. Started. Mexico, they boarded this train. In this case, they crossed the Rio Grande to McAllen. Why McCall? Work at Studios Pizza. Hold on. Independent, a child. Of the 3 1040s she filed, 2 had incomes of... Habis dapat pola itu, mereka berdua pun datang ke pabrik pizza tempat si Edith pernah bekerja. Dan langsung ketemu sama bos di sana yang bernama Ike. Tapi pas mereka tanyain tentang si Edith, Ike ini ngasih tahu kalau nggak ada yang namanya Edith pernah bekerja di sini. Di saat Medina yang pasrah ngedenger itu, di sini walaupun langsung tunjukin keahliannya dengan langsung ngebongkar sumber uang yang janggal pada pabrik ini dan yakin ada pencucian uang di sini. Yang mana itu ngebuat si Ike pun panik dan langsung marah, ngebuat keributan pun terjadi. Federal agent, stay back. Everything's fine. You're washing money.
Wolf yang berhasil numbangin semua tukang pukulnya si Ike. Wolf pun langsung pakai cara kekerasan buat ngorek informasi yang ngebuat si Medina pun pusing karena itu melanggar aturan hukum. Namun pada akhirnya mereka pun dapetin sebuah informasi penting kalau ada seseorang yang melakukan perdagangan wanita di motel City Center dan penanggung jawabnya adalah seseorang bernama Thomas. Money. Tell me where it's coming from, or we'll dislocate your shoulder. Gonna call the cash comes in. I know where they use Who's them. that? That's enough. Who's your contact? Habis dapat pengakuan itu, mereka pun langsung bergas buat ke motel yang disebut. Dan pas di mobil, Medina yang seorang wakil direktur Vincent langsung ngutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan si Wolf tadi dan minta buat jangan ada aksi kekerasan kayak tadi. Ngedenger itu, Wolf ini cuman diem aja gak terlalu nanggepin dengan serius sambil dia bilang kalau dia ini punya kenalan yang bisa bantu kita di area ini. Government agency. I don't torture people. So criminals, which is what you are, give all when it suits me. No more. I may know someone. Were you dropped on your head as a child? Yang mana orang tersebut adalah si Dexton, adiknya si Wolf. Kayak di film sebelumnya, Dexton ini masih bekerja di bidang keamanan swasta. Dexton yang baru sampai motel, dia pun langsung latihan ngobrol karena dia bakal ketemu seorang wanita yang bernama Margaret. It's Margaret. Margaret, it's Braxton. I was just Malamnya, saatnya Braxton pun ketemu sama si Margaret dan di sini mereka pun ngobrol-ngobrol dan si Margaret ini malah ketakutan parah. Di tengah ngobrol itu, Braxton pun tiba-tiba dapat telepon dari si Wolf yang minta bantuan. Ngedenger itu, Braxton pun langsung marah ke si Wolf karena Wolf ini ngabarin dia cuman ada butuhnya doang. Dia nggak pernah nanyain kabar atau ngucapin ulang tahun dan lain-lain. Tapi walaupun marah, Dexton ini tetap mau bantuin si Wolf dan langsung bergas buat ke sana. Braxton, hi, hello, it's me, Chris. unbelievable. You just I need your help. goodbye. I'm angry because year after year I call. It's always Can you be in Los Angeles, California in 24 hours? Dan di sini kita pun diperlihatkan kenapa si Margaret ini ketakutan. Itu karena si Braxton ini habis ngeratain orang yang ada di sana dan nyisain cuma si Margaret seorang yang masih hidup. have a conversation. You kind of fucking confusing what I'm saying to you. Sedangkan di tempat si Wolf, sekarang mereka ini lagi ada di motel target mereka selanjutnya dan sekarang tinggal nunggu kedatangan si Braxton. The job. This is pretty. Bed. You suffer a stroke. Dan gak lama dari itu, Braxton pun dengan gaya selingnya pun datang. Dia yang baru tahu kalau kakaknya ini tiba-tiba kerja sama agen federal. Dia pun langsung minta kejelasan ke si Wolf. Habis itu, mereka pun pesan kamar di motel serta pesan beberapa wanita buat ke kamar mereka. What are you doing? Let me just take a piss, yeah? Okay. How many? Braxton, don't repeat. My time's money. Make yourself at home. Dan gak lama dari itu para wanita pesanan mereka pun datang. Dan Braxton pun langsung ngasih uang buat mereka sambil coba buat tanya-tanya secara halus tentang penjaga mereka. Dan dengan itu mereka bertiga pun langsung pada berdebat pakai bahasa Latin yang ngebuat si Braxton ini kagak ngerti dan cuman bisa ngeliatin doang sampai mereka ini beres debat. You need to get that certain somebody to show up here. And he puts their hands on you. Way you don't like, if his name is. Just, what would it take? Nosotros, ellos no nos conocen a nosotros. Di saat mereka bertiga ini beres debat dan dua orang mutusin buat pergi dari kamar, sekarang tersisalah tinggal satu orang yang mau bantu mereka. Dia minta buat tambahan uangnya karena ini menyangkut nyawa dia. Dan habis itu wanita ini pun langsung telepon orang yang dicari si Wolf sama si Dexton sambil nitipin pesan buat penyiksaan yang kejam buat si Thomas. You're gonna hurt him. Mira, no te quiero molestar, pero la cosa está grave. Thank you. Beberapa menit kemudian, akhirnya target mereka pun datang. Sama kayak si Wolf sebelumnya, Dexton pun tanpa basa-basi langsung ngajar targetnya itu yang ngebuat si Medina pun kepanasan ngeliat pelanggaran etik itu.
Tell my fucking bitches, asshole. Full disclosure. You lost your fucking mind? What are we, kidnappers? Kemudian besokan harinya di Harbor. Di sini kita pun diperlihatkan si Justin, partner hacker rahasia si Wolf di film pertama. Yang mana sekarang Justin ini gak kerja sendirian. Dia sekarang punya sebuah tim peretas yang terdiri dari anak-anak yang mengidap penyakit saraf autisme, layaknya si Justin dan juga si Wolf. Let's prepare to examine all traffic and security cameras. Los Angeles. Get that Tomas guy to tell us where cops at. And how are we gonna do? Di rumahnya si Ray King, mereka pun sekarang lagi ngeliatin timnya si Justin bekerja, para peretas yang coba buat nyari informasi dan neliti di lokasi kejadian saat penembakan si Ray King. Saat para anak-anak cari kejanggalan di situasi malam itu, mereka pun akhirnya nemuin seseorang yang mencurigakan, seorang wanita yang jalan santai di saat situasi lagi chaos, dan mulai nge-scan wajah wanita target mereka. Take a feed and look for anything suspicious between 8 and 10 p.m. Reverse to 19th. Facial recognition. It looks like she was. Tapi sayangnya, buat nama wanita itu nggak diketahui, wanita ini sering beraksi pakai beberapa penyamaran dan rahasia tentang identitas aslinya itu ketutup rapat. Di saat mereka pada serius cari tahu pelaku pembunuhan si Ray, Dexton ini malah sibuk ngeliatin foto-foto korban yang ada di dinding, dan dia ini tahu persis bagaimana korban-korban ini mati. Yang ternyata pelakunya itu adalah si Dexton itu sendiri. Emang agak lain dua saudara ini. Maedina yang sadar akan hal ini, dia pun akhirnya nyerah sama dua saudara penjahat anomali ini dan mutusin buat berhenti buat bekerja sama-sama mereka. Sambil ngebawa si Thomas yang diculik sebelumnya dia bakal serahin ke kejaksaan. Definitely didn't kill that one, or? Yeah, just It's hypothetical. How do you know that? just kind of throwing it out. You confessed to capital murder? I actually didn't say anything. Get to decide who lives and who dies. Apparently, I do. It's myself. By the book. No more lying. No more breaking the law. Kemudian kita pindah ke Juarez, Meksiko, tempat di mana si Alvaro ditahan oleh para kartel. Beberapa hari kemudian, di tempat sebuah gedung kitab pun diperlihatkan ada si Cop di sana dengan pakaian teknisinya sebagai penyamaran buat memperlancar misi baru dia. Sedangkan di sisi gedung lain, di sana kita pun ngelihat ada si Medi yang lagi coba buat ngorek informasinya dari si Ike. Dia akhirnya jujur kalau dia emang ngebantu ngecuci uangnya para kartel. Dan bisnis paling best seller dalam beberapa tahun ke belakang kartel ini adalah menjual para wanita. Dan gak cuman itu, Ike pun ngasih tahu tentang Edith yang ada di foto. Beberapa tahun lalu, Edith ini nabrak mobil di luar tempat parkiran di Alvarado, tapi dia ini untungnya masih selamat. I watched the fucking money, man. On their backs, in the fields. We should work a good man 5 years ago. So she's dead. Oh, hurt you. Dan di tengah-tengah ngasih informasi penting itu, tiba-tiba peluru pun datang tepat newasin si Ike di tempat, dan pelakunya jelas yaitu si Cop. You get immunity in exchange for your. 18 reported accidents within the garage in the last 5. Sedangkan di tempat si Wolf, dia lagi nyantai sama si Dexton, tiba-tiba dapat telepon dari tim hackernya ngasih tahu kalau ada kecelakaan mobil beberapa tahun di depan parkiran mobil, dan ciri-cirinya cocok sama foto yang ada di tempatnya si Ray King. Karena itulah Ray pun minta si Justin cari tahu berkas pasien di medical center. Within the garage in the last 5 years. None serious. 1. Injuries? 1. 32 accidents within a mile radius. Explore the medical center's patient files. Habis dari telepon itu, dua saudara ini pun ngobrol-ngobrol santai saling curhat tentang kehidupan mereka yang selalu sendirian tanpa pasangan dan selalu berpindah-pindah tempat. Dan di sini Braxton pun bilang kalau dia kayaknya butuh melihara anjing untuk jadi temannya. Tapi Wolf nyangkal itu dan nyaranin buat melihara kucing aja cocok buat si Dexton. I don't think you and I are really authorities on the importance of motherly. Am I happy? Yeah. Ever thought about why I'm alone, Chris? Sure. Get a dog. Do you have a dog? I'm getting it. You're a cat person.
Sedangkan di tempat si Medina, sekarang dia ini lagi ada di medical center buat nyari tahu tentang si Edith. Di sini salah satu dokter yang kita panggil aja si Anton, dia pun nerangin kalau si Edith ini ngalamin kecelakaan karena saat pas malam kejadian di parkiran, dia ini tiba-tiba diserang oleh seseorang yang engas dan berakhir dengan kecelakaan yang parah. Tengkorak retak, rahang rusuk, lengan kiri patah. Said something about being attacked. Victims of blunt force trauma can on afternoon. How is that? Fractures are skull in the fall. Masters Rachmaninoff. My theory. Dia menderita sindrom Seven yang sangat langka. Karena kejadian itu, Edith ini ngalamin trauma berat sampai ngakibatin dia ini lupa ingatan total. Dan karena benturan pas kecelakaan itu juga, kemampuan Edith ini muncul kayak jago main catur, main piano, bahkan kemampuan bertarung. Sampai suatu hari dia pun nyerang seorang satpam di rumah sakit dan langsung menghilang di hari itu juga. Di tengah diskusi si Medina sama si Anton, tim hacker si Wolf ini diem-diem ambil rekaman itu. Acquired savant syndrome. So power foul ball to the head and wakes to discover he can learn responsible for pattern recognition, problem solving, critical thinking. Security guard unconscious. Took his gun. Sedangkan di tempat si Dexton, dia yang lagi di luar sendirian, dia pun dapat telepon dari bosnya tentang misi baru buat si Dexton, yaitu ngabisin si Medina. No, sir. I'll let you know soon if I need your services. Los Angeles. Yeah. With a new client. Pas tengah malamnya, Wolf yang masih belum tidur karena masih mikirin foto-fotonya si King, tiba-tiba HP si Dexton ini bunyi dan dia pun langsung lihat pesan itu yang pada akhirnya dia pun tahu kalau Medina sekarang bakal jadi target pembunuhan dan si eksekutor lain udah bergerak ngegantiin si Dexton. Father Danger. What is? Wife, what is? We found Edith Sanchez at the Airbnb. Call her, then the police. Okay, Chris. Understood. Yang ternyata si eksekutor itu adalah si Anis atau nama aslinya yaitu si Edith, sosok yang selama ini mereka cari. Medina yang untungnya udah dikabarin duluan sama tim hacker si Wolf, sekarang pergelutan pun terjadi. Dan pada akhirnya Edith lah yang menangin perduelan itu. Tapi pas dia ngeliat dinding yang ada foto keluarganya, seketika ingatan masa lalu dia pun muncul saat keluarga dia ini lagi pada diculikin sama para kartel. Dan dia pun dibawa sama kartel itu buat dijadiin wanita penghibur. Dan disinilah momen Edith ini dapat sebuah tato hiu di kakinya. Serta terungkaplah bos kartel yang udah ngerusak keluarga si Edith, yaitu si Burke. Di tengah itu, Wolf pun datang ke sana tanpa ada niat bermusuhan dan di depan dia ada si Edith yang selama ini mereka cari. Wolf pun ngasih tahu kalau anakmu sekarang lagi ada di tahanan di Juarez. Ngedenger itu, kayak nggak peduli, Edith pun langsung keluar dari sana. Edith Sanchez. I think your child is a prisoner in a compound in Juarez. Help is coming. No, I need to put pressure on this. Sedangkan di tempat si Burke, dia yang dapat kabar kalau Medina ini masih hidup, dia pun langsung panik dan bos si Dexton pun ngasih tahu ke si Burke kalau kontrak ini tetap berjalan sampai target sasaran atau klien yang bersangkutan mati. Burke yang udah panik banget nyawa dia semakin terancam, dia pun minta si Cope buat pergi ke Juarez, bawa anak-anak ke bukit dan habisin mereka semua di sana tanpa tersisa satu orang pun.
Go to Juarez. Yeah, Bert. I want him dead and buried. No trace. Yeah, I can handle that. Sedangkan di tempat si Wolf, habis dari kejadian tadi, dia pun berniat buat ke Juarez nyelamatin anaknya si Edith sampai ngebuat si Braxton ini marah besar sama si Wolf. Tapi walaupun gitu, Braxton ini tetap mau nemenin abangnya itu. In Juarez. Do you How even do you care? know that? How do you know that I gotta beat somebody's ass because they put their hands on you? No. You know what? Want to go to Juarez? Hey, let's go. Di tengah perjalanan, tim hacker pun ngelacak posisi markas para kartel di Juarez. Pas dia udah berhasil nemuin tempat targetnya, dia pun langsung panik dan ngasih tahu si Wolf kalau Wolf ini nggak punya banyak waktu lagi karena anak-anak lagi pengen dipindahin ke bukit dan bakal dieksekusi di sana. Get him off! Let's go! The children will be dead before it's dark. How far? Karena itulah Wolf yang awalnya pengen beraksi malam hari, mereka pun bakal modal nekat nyerang saat siang hari cuman bermodalkan berduaan doang. Dengan si Wolf yang udah masuk ke markas para kartel, sekarang pertempuran pun dimulai. Fire back! It's not you done, motherfucker! Cop yang udah di posisi enak di atas bukit, dengan skill snipernya dia mencoba buat nembak dari dalam bis ke posisi si Dexton. Dan ternyata itu berhasil ngenain si Dexton. Walaupun untungnya tembakan itu nggak ngenain area vital si Dexton. Karena mereka nggak punya banyak waktu lagi, Dexton pun minta si Wolf buat berangkat duluan susul bisnya, sedangkan dia bakal urus sisanya di sini. It's a fucking job. I got these motherfuckers. Go! Go, Chris! Dan untungnya Wolf ini gak berniat buat ninggalin si Dexton, dan dia ini balik lagi ke camp dan langsung nolongin ngebawa si Dexton buat ikut. Sedangkan di tempat si Cop, dia yang udah sampai di puncak bukit langsung nyuruh para anak buahnya buat segera turunin anak-anak dari bis dan masukin mereka ke lubang yang udah disiapin. Tapi tanpa disadarin, dari jauh mobil pun datang yang ternyata bukan dari anak buahnya, melainkan dari si Wolf sama si Dexton. Cop yang masuk ke dalam, dia pun malah nemuin si Alberto masih ngumpet dan coba buat nyandra si Alberto di sana. You again? Burke is the... Dan iya, pada akhirnya mereka pun berhasil numbangin si Cop beserta para anak buahnya dan juga berhasil nyelamatin semua anak-anak yang tadi nyawanya hampir melayang. Habis itu mereka pun ngebawa semua anak-anak ke tempat yang aman, tapi di tengah jalan Drex pun ngeliat seekor kucing dan berniat buat ngejadiin kucing itu jadi peliharaannya. Who's that? Hi, who are you? Chris. Can I call her? Huh? Sedangkan malamnya di Republik Ceko, di sini kita pun diperlihatkan bosnya si Braxton. Dia ini tiba-tiba dapat telepon dari seseorang yang nyuruhnya buat hentiin perburuan si Medina, dan yang nyuruh itu bukan lain adalah si Justin. 2 years old.
Born in Nizhny Novgorod, the mileage on your Bentley? What's gonna... Garad. Russian, Romanian, Mongol. Designate the contract on Mary Beth Medina. Dan di tempat si Edith, dia yang lagi santai makan di sebuah restoran, dapat sebuah telepon dari si Justin yang cuma nyebut provinsi Guanacaste, Costa Rica. Guanacaste Province, Costa Rica. Kemudian kita pun pindah ke Costa Rica, tempat yang disebut tadi. Ternyata di sana adalah kediamannya si Burger. Dia sekarang lagi emosi panik karena tiba-tiba ditelepon sama bosnya si Dexton buat ngasih tahu kalau kontrak sekarang resmi berakhir karena dia bakal selesain sekarang. Abis ngedenger telepon itu, Burger pun berencana buat kabur sejauh-jauhnya. Tapi sebelum itu, dia pun mutusin buat mandi dulu. Until that treasury bitch was dead. Dan pas dia balik ke kamarnya, betapa dibuat paniknya dia saat ngelihat kalau di sana udah ada si Edith yang menunggu. Sedangkan di pabrik pizza, di sini kita pun diperlihatkan keadaan si Medina yang sekarang udah membaik dan bisa balik kerja kayak biasanya buat menggeledah sebuah berkas-berkas di sana. Dan juga langsung telepon si Justin buat berterima kasih atas bantuan serta minta sampein itu ke si Wolf juga yang udah bantuin beresin kasus si King. Dan di tempat harbor, tempat markasnya para hacker si Wolf, di sana para anak-anak pun lagi sibuk rapihin nyiapin salah satu kamar di sana buat kawan baru mereka, yaitu si Alberto. Di akhir, kita pun diperlihatkan si Wolf, Dexton, dan si Alberto yang sekarang dalam perjalanan buat nganter si Alberto. Dan di tengah perjalanan itu, Dexton pun terus ngambek karena kucing baru kesayangan dia ini terus-terusan maunya digendong sama si Alberto, bukannya ke dia. Who cares? The point is we're supposed to be taking turns to come up with that, but he can't figure out how long it takes to give somebody else a turn. Half for the last hour and a half, Chris. Just when's it my turn? How long it takes to give somebody else a turn holding the damn cat. Dengan itu, cerita film kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video, bye-bye.